ajaib, Dia segalanya baik. Dari awal. Ayo, haleluya. Lihatlah kuburnya yang kosong, Dia sudah tak lagi di sana. Kuasa maut telah dipatahkannya. Sekarang lihatlah bangkit dari maut. Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya baik. Yesus layak, Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya baik. Mari kita angkat tangan kita, katakan Yesus layak, Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus mulia, Yesus ajaib, hanya baik. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya baik. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus ajaib, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya bagiku, Dia segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, nikahkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kaulah segala-galanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan.
selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kita angkat pujian dari awal. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Haleluya. Sekarang kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang bersemangat untuk memuji Tuhan katakan amin. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah nama-Nya
Yesuslah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah dia juru selamat, bersoraklah, Soraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. kemana lagi? Di tempat ini Jadi apa? Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Nyanyi. Haleluya. Baik. Tuhan, Inilah hidupku, ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku, Engkau sertaku, agar hidupku senangkan. Tuhan, inilah Tuhan, inilah hidupku, ku mau ikut Hanya padamu. Di setiap langkahku, Engkau sertaku, agar hidupku senangkanmu. Tuhan, Engkau Sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. walau dunia menerpa diriku, Ku tetap aman bersamamu, Tuhan. kita akan pujian dari awal. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku, Engkau serta. Aku agar hidupku senangkanmu. Tuhan, inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu.
Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur hari ini buat anugerah. Karena kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Haleluya. Kami senantiasa lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Engkau yang melepaskan kami Tuhan dari dunia ini Tuhan. Terima kasih. Keselamatan yang daripada Engkau Tuhan menyatakan bagi kami semua. Kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami teduhkan hati kami sepenuhnya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Kakek Sia, foto Kakek Sia. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Wis, mana si baru tua ini? Si habis pun gak nampak juga. Oke, shalom kakak Glory sama Boas, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, haleluya. Baik, shalom Esther sama Bo. Apa kabar? Shalom Tulang, shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke, shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Apa kabar? Salam semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Wah, kencang kali yesnya ini. Ceria sekali nampaknya. Nah, harus kayak gitu ya. Puji Tuhan. Kita bisa ceria, kita bisa sukacita. Itulah kehadiran Tuhan. Ya. Baik, shalom Uda Yabes. Apa kabar? Mana yang lain? Selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Mantap. Shalom kakak Kesia. Apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Masih di tempat Bauti? Iya. Oke, shalom Bauli. Apa kabar? Nggak ada. Oke, sekarang shalom semua yang di studio. Apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, yes, yes. Sekali lagi nggak bisa kamu kayak gitu Bayan ya. Terlambat datang. Baik, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Haleluya. Kita percaya firman Tuhan terus menuntun kita, bertumbuh di dalam kita. Iman kita juga
makin meningkat. Oke. Sudahkah engkau semua memperhatikan sesuatu dari semua ayat Alkitab? Termasuk semua kisah dari Alkitab yang kita persekutukan pada hari ini. Oke, sekarang yang baca Kak Gloria. Mulai dari sini ya. Sini ya. Oke, nanti lanjut ke belakang ya. Oke, coba Kak Glory. Pernahkah Tuhan menggunakan bahasanya sendiri untuk mengungkapkan pikirannya sendiri atau menjelaskan kasih dan kepeduliannya bagi umat manusia? Apakah ada catatan mengenai ia menggunakan bahasa sederhana untuk menyatakan betapa besar ia memperhatikan atau mengasihi umat? Tunggu ya. Umat. Tunggu. Sampai di panjang sekali kan? Enggak. Oke, baca aja habis. Umat manusia, tidak. Bukankah benar demikian? Ada begitu banyak orang di antaramu yang telah membaca Alkitab atau buku-buku lain selain Alkitab. Apakah ada di antaramu yang pernah membaca perkataan seperti itu? Jawabnya pasti tidak. Artinya, dalam catatan Alkitab termasuk firman Tuhan atau catatan tentang pekerjaannya, Tuhan tidak pernah di zaman apapun atau periode manapun menggunakan metodenya sendiri untuk menggambar perasaannya atau mengungkapkan kasih dan kepeduliannya kepada umat manusia. Tuhan juga sampai sini ya. Sampai sini ya. Oke. Tuhan juga tidak pernah menggunakan ucapan atau tindakan apapun untuk menyampaikan perasaan dan emosinya. Bukankah ini fakta? Mengapa aku mengatakannya? Mengapa aku harus menyebutkan hal ini? Karena hal ini juga mengandung keindahan Tuhan dan wataknya. Baik, sampai di situ ya. Terima kasih Kak Glory. Bacanya hebat ya. Kiranya yang dibaca itu bisa ini ya. Nanti tersimpan di dalam ingatannya Glory ya. Nanti Glory boleh mengalami firman ini ya. Mengalami Tuhan yang bercerita melalui firman ini. Kan dikatakan tadi kan, ketika kamu baca Alkitab, pernahkah kamu punya pengertian, pernahkah kamu mendengarkan penjelasan seperti yang kita persekutukan belakangan ini? Pernahkah demikian? Pernahkah kamu merasakan emosi Tuhan gitu ketika kamu baca kisah itu? Jawabannya tidak, gitu ya. Berarti ini satu hal yang luar biasa gitu ya. Saudara, kita sungguh bersyukur saudara, setiap kali saudara kita ini masuk dalam persekutuan ini saudara ya, kita itu boleh terus berharap saudara, boleh terus punya harapan-harapan yang baru gitu, karena memang ini adalah masa, kalau dikatakan ini akhir zaman. Jadi akhir zamannya itu yang dimaksud adalah
akhir zaman daripada kerusakan gitu. Ini klimaksnya. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Justru akhir zaman adalah untuk memasuki zaman yang baru. Apa zaman yang baru? Zaman yang baru itu adalah Tuhan ada di antara kita. Hidup di antara kita. Dia menceritakan apa yang belum pernah diceritakan dia sebelumnya. Gitu ya. Jadi setiap kita yang ada di sini boleh punya mana? Siapa itu yang di belakang itu? Hah? Nailnya? Ada baru tuanya? Oh, belum disapa tadi baru tua. Mana baru tua? Shalom baru tua. Shalom. Siapa lagi? Nail. Shalom Geva. Apa kabar? Salam. Shalom semuanya. Selamat malam. Belum selesai lagi. Apa? Baik. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Wah, keren. Tepuk tangan untuk baru tua. Anakku. Untuk Iban. Cuman kamu. Oke, kita lanjut ya. Nah, saudara, saudara mesti benar-benar terus gitu ya, setiap hari gitu ya. Beranilah menerima Tuhan yang baru ini. Beranilah menerima Tuhan yang memendam selama ini, memendam kerinduannya untuk hari-hari ini gitu. Ya, bayangkan saudara, sebelumnya kan kita itu membaca ya bagaimana Tuhan itu bercerita tentang hanya Nuh saja pada waktu itu yang bisa mengobati penderitaan Tuhan gitu, mengurangi sedikit penderitaan Tuhan gitu. Tuhan tidak pernah cerita ini sebelumnya kan, baru sekarang Tuhan ceritakan gitu, apa adanya gitu. Ya, jadi anggapan kita mengenai Tuhan itu sekedar Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat gitu, Tuhan yang mulia, Tuhan yang gak punya masalah gitu. Dalam persekutuan kita ini Tuhan menceritakan dirinya gitu. Apa tujuannya saudara? Supaya kita semua yang mengalami segala kesusahan ini, mengalami penderitaan ini, kan itu kan mencakup semua umat manusia, saudara. Sebetulnya kan manusia itu sangat menyedihkan, saudara. Cobalah saudara, capek-capek nanti ngumpulin harta, capek-capek ngumpulin uang, gitu kan. Tiba-tiba hilang begitu saja. Kan banyak kejadiannya seperti itu, saudara. Apalagi sekarang ini, saudara. Data kita itu sudah boleh dikatakan sudah bebas gitu diretas gitu. Bahkan mereka yang ada di instansi-instansi itulah yang dengan sengaja merampok gitu. Iya, lebih mudah sekali. Dan kalaupun misalnya kalau seperti kan kemarin dibilang misalnya, oke, nggak simpan di bank, tarik uangnya, nggak bisa juga, nggak bisa. Nah, jadi sangat menyedihkan keadaan manusia ini. Jadi walaupun misalnya manusia itu mencoba, dia itu ingin berkuasa gitu,
ingin dia kayak mau jadi bos sama semua orang, harga dirinya tinggi gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia menjabat satu posisi, dia kan mengalami kesendirian. Iya, pasti akan mengalami hal itu, saudara. Tidak punya teman. Nah, jadi ketika Tuhan menceritakan keadaan ini, saudara ya, nah, itu adalah satu cara Tuhan mengangkat manusia, ya, mengangkat kembali orang-orang yang ingin mengenal Dia. Kan pada akhirnya kan semua orang itu bertanya-tanya, sebetulnya hidup ini kayak apa sih? Siapa coba yang bisa jelaskan? Orang kan akan muak, saudara, dengan penjelasan-penjelasan agamawi. Iya. Itu akan ditinggalkan nantinya. Akan ada lagi itu. Itu sudah ketinggalan zaman. Pada akhirnya Tuhan itu pasti menang dia. Iya. Pada akhirnya dia akan mendapatkan, tadi pagi saudara ingat saya katakan begini kan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, saya coba lanjut saudara, yang bagian itu ya. Nah, marilah kita, dia bilang gitu kan, kan yang dia ajak itu adalah dirinya. Jadi sekarang saudara harus berani berpikir, ketika yang diajak itu marilah kita, itu bukan Tritunggal ya. Tuhan itu bukan Tritunggal, bukan. Nggak boleh dikatakan ketika dikatakan tiga, oh itu tiga, bukan. Jadi dia nggak bisa, Tuhan itu tidak bisa kita doktrinkan gitu. Jadi kalau Tuhan itu dibuat didoktrinkan gitu, maka itu adalah satu kebencian, kejijikan di hadapan Tuhan gitu. Tuhan itu mulia, Tuhan itu bebas gitu. Jadi ketika dikatakan marilah kita, sebetulnya dia sedang mengatakan kepada, jadi kan karena kan kalau Tuhan itu ngomong saudara, itu langsung dia berdampak dia. Jadi apapun yang Tuhan katakan, kata-katanya itu sangat berkuasa sekali, sangat ajaib sekali kata-katanya Tuhan itu gitu. Jadi ketika dikatakan marilah kita, dia sedang berkata kepada dia yang hari itu ada gitu. Kalau dia itu dikatakan, yaitu kan dia itu membuat satu kerajaan gitu. Nggak boleh ada tidak ada yang boleh melanggar kekudusannya Tuhan gitu. Tidak boleh ada. Jadi ketika dikatakan marilah kita, itu adalah kelompoknya Tuhan, kira-kira begitu. Jadi Tuhan itu membuat perbedaan gitu. Makanya tentang iblis dikatakan dia berdusta. Kalau dia berbohong itu dari dirinya sendiri. Jadi dipisahkan dia. Tuhan pisahkan iblis itu dari dirinya. Jadi kalau dikatakan marilah kita gitu. Jadi Tuhan itu sedang melihat ke depan bahwa akan ada pemisahan antara orang baik, orang benar, dan orang jahat gitu. Harus ada gitu. Makanya di surga sudah ada pemisahan itu gitu. Jadi kalau dikatakan marilah kita, jadi itu semuanya tentang dirinya gitu. Itu ya. Nah, jadi ketika dikatakan marilah kita itu, jadi itu sebetulnya dia katakan kepada dirinya sendiri. Jadi ketika dia merancangkan ingin turun ke bumi waktu itu melalui Yahweh gitu, atau melalui Roh Allah melayang-layang, itu juga dirinya gitu.
Itu manifestasi dirinya juga gitu. Yahweh, Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan, aku hanya melakukan apa tugasku gitu. Yang lain aku tidak akan campuri. Tapi dia mengatakan kebenaran. Ketika dia mengatakan bahwa dia ini adalah Tuhan Yesus yang datang kedua kali gitu. Itu kebenaran gitu. Itu sama dengan marilah kita. Iya. Harus selaraskan pikiran saudara dengan itu. Jadi, tapi nggak usah saudara, oh ini kebenaran, lalu saudara gambar-gemborkan, nggak ada gunanya itu. Simpan aja di hatimu. Simpan ya, simpan dulu, nanti ada waktunya. Saya suka kata-kata Tom Lembong itu. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Iya. Kata-katanya bagus sekali, dia bilang begini. Si Najwa itu kan tanya dia kayak gini. Apa Pak Tom Lembong tidak mau, kan sudah berjuang sejauh ini gitu. Apa tidak mau supaya kebenaran itu tampil gitu, menang gitu. Apa tidak mau supaya disingkapkan? Kemarin kan bilang begini. Iya. Kemarin saya itu ya belum dewasa gitu. Jadi kita tahu selama ini dibilang kebohongan yang viral tidak bisa dikalahkan oleh kebenaran untuk saat ini katanya. Tapi percayalah, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Nah, saudara, kata-kata itu saudara membuat mungkin para pendukung saya, mungkin mereka akan kecewa dengan statement saya ini katanya. Mungkin mereka idealnya itu mari kita perjuangkan terus gitu. Sudah katanya. Jadi ada satu yang saya lihat hebat ya. Indah sekali. Bukan berarti kita tidak mencintai kebenaran. Saya gugat juga, saya sudah ajukan juga. Tapi sekarang sudah. Kalau memang tidak ingin kegaduhan, kalau ini jadi membuat kegaduhan, ya sudah. Prinsipnya dia, kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri. Bagi saya kata-kata itu saudara hebat sekali. Kira-kira seperti itulah Tuhan itu dengan sabarnya saudara menunggu hari ini. Tadi kan saya katakan sama saudara, engkau bisa punya pengharapan. Engkau bisa merenungkan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Engkau boleh memperbaiki ketika engkau mengatakan, apa kabar? Ya, kabar baik. Kabar sehat. Gitu. Berkat Tuhan melimpah. Gitu. Bukan karena engkau mendapatkan berkat Tuhan yang melimpah, enggak. Enggak perlu. Kita bukan mengejar berkat. Bukan. Tapi memang saudara, kita itu dilimpahi hidupnya Tuhan. Lebih dari segalanya. Kalau Tuhan itu bisa cerita sama kita, curhat sama kita. Wah, itu kan satu hal yang luar biasa. Tuhan suruh kita kan, Tuhan bilang tadi pagi sama kita kayak gini. Oke, coba pandang cermin. Lihat dirimu, tapi sekarang bayangkan sekarang ketika engkau melihat wajahmu di cermin itu, coba bayangkan Tuhan yang melihat engkau. Kira-kira Tuhan mau ngomong apa? Ya, jangan takut. Jangan takut menjawabnya. Jangan takut. Karena ini masanya Tuhan
menceritakan apa yang belum pernah dia ceritakan. Jadi jangan takut, jangan batasi dirimu. Jangan tertekan, jangan terintimidasi karena engkau bukan di hadapan iblis, engkau di hadapan Tuhan. Ya. Ingat, penghakiman bukan untuk membinasakan engkau, bukan. Penghakiman itu untuk memurnikan engkau. Iya. Hajaran bukan untuk membinasakan engkau. Hajaran adalah untuk menyempurnakan engkau. Gitu. Jadi setiap kali kalau saya katakan tadi itu, ingat ya ketika saudara bercermin gitu kan, lihat gitu. Coba sekarang izinkan Tuhan yang memandang engkau. Siapapun ya di sini ya, mau anak-anak pun gitu. Ya. Biarkan Tuhan yang memandang engkau. Ya. Ya memang Tuhan ada dalam engkau kok. Lagian Tuhan sudah datang kedua kali. Tuhan yang datang kedua kali itu adalah Tuhan yang menang. Iya. Gak perlu bersedih lagi kita. Tuhan sudah menang. Kalaupun diceritakan tadi saudara, hanya dia yang mengobati. Itu di zaman itu. Sekarang Tuhan bilang kita masuk lagi ke zaman Nuh. Oke? Artinya apa? Artinya akan ada sekelompok orang. Dan sudah ada. Sekelompok orang yang seperti Nuh. Yang bergaul karib dengan Tuhan. Memang ada orang-orang yang sibuk kawin mengawinkan gitu kan. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunianya. Gitu kan? Ya memang ada. Tapi jangan lupa. Akan ada sekelompok orang seperti keluarga Nuh. Yang membangun bahtera. Tempat perlindungan. Untuk memasuki langit baru dan bumi yang baru. Iya. Kita sedang memasuki kerajaan 1000 tahun dulu kan? Iya. Jangan takut. Ini masanya. Jangan bilang seperti ini. Oh ya? Masa sih kita akan memasuki kerajaan 1000 tahun? Kalau iya kenapa rupanya? Apa masalahnya? Bukankah kita bersama-sama dengan Tuhan? Kenapa kita ragu? Bukankah Tuhan berdaulat? Bukankah apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi? Bukankah suatu saat nanti kita akan kembali kepada Dia? Ya kan? Apa saja yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukankah harusnya terjadi? Kalau kita masih meragukannya, berarti kita mundur dong. Ya kan? Kita nggak perlu mompa-mompa iman kita. Sederhana saja percayanya. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ketika kita melihat diri kita, itu seperti ketika Tuhan melihat dirinya. Itu maksudnya, saudara. Itu maksudnya ketika kita itu mengatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Apalagi yang lebih tinggi dari situ. Kalau Yesus mengatakan kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, bukankah itu kebenaran? Iya kan? Kalau kita mengucapkan itu, kalau saya mengatakan tadi kepada saudara, pandanglah cermin. Pandanglah dirimu. Ya. Dirimu ini kan, yang dicermin itu kan bayangan dirimu kan. Jadi ketika Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, berarti dia sedang bercermin kan. Betul gak? Lalu, coba bayangkan, apakah yang dipikirkan Tuhan tentang ciptaannya itu?
Coba. Sama seperti ketika engkau memandang cermin, memandang dirimu. Iya, cobalah. Engkau nanti akan menemukan apa yang dipikirkan Tuhan tentang bayangan dirinya itu. Ya kan? Kan kalau kita melihat cermin kan yang kita lihat bayangan diri kita kan? Betul nggak? Iya. Oh masa sih? Ya emang kenapa? Dia yang bilang kayak gitu. Apakah Tuhan itu berdusta kah? Bisakah Tuhan berdusta? Gak bisa loh. Tuhan gak bisa berdusta. Iblis yang bisa berdusta. Tuhan gak bisa berdusta. Tuhan itu bebas sekali dia gitu. Nggak ada keraguan-raguan dia gitu. Tetapi tetap juga dia itu penuh dengan hikmat. Penuh dengan apa ya? Penuh dengan perhitungan gitu. Perhitungannya akurat gitu. Akurat, presisi. Makanya ketika disuruh buat apa namanya? Bahtera itu, semua jelas ukurannya. Iya. Ukuran-ukurannya semua dikasih tahu. Dan tahukah saudara ketika Nuh membuat itu, tiba-tiba saja Nuh itu bisa ngelakuin apa aja. Iya. Bagaimana cara nebang kayunya, bagaimana cara bawa kayunya. Semua tahu aja gitu loh, tahu aja. Apa maksudnya? Tanpa sadar. Nuh. Tanpa sadar yang bekerja itu adalah Tuhan. Tanpa sadar loh. Nah, jadi kira-kira seperti itulah dia menuntun umat manusia ini. Makanya dia itu tidak peduli, saudara. Tuhan tuh gak peduli walaupun cuman kita aja di Batam ini misalnya gitu. Gak peduli, gak ada masalah itu. Dan jangan kita permasalahkan itu. Ya. Pasti kok Tuhan bukakan nanti jalannya kok. Ya. Pasti kita akan melihat. Dan beranilah seperti yang saya katakan di awal tadi. Beranilah berpikiran terbuka. Berani aja. Jangan takut. Berani. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita tahu Tuhan yang berdaulat. Iya. Kuncinya coba lihat betapa rendah hatinya Tuhan ketika bercerita. Iya kan? Dengan saudara itu berani menerima apa saja keadaan yang menimpa dirimu, engkau berani hidup berbeda gitu. Maksudnya begini saudara, kita tahu Tuhan itu punya segalanya. Ya, pasti dong anak-anaknya juga punya segalanya dong. Iya. Lalu ketika dia mulai ingin berjalan di dalam kita, maka kita akan melihat rasanya, tidak seperti yang kita harapkan kan. Tapi tahukah saudara? Kebenarannya adalah Tuhan beserta kita. Itu kebenaran, nggak bisa berubah itu. Iya.
Sekali dia pilih kita, sekali sekarang kita mengerti perkataan-perkataan ini, dia nggak takut. Iya, dia nggak takut misalnya pikiran saya terlalu tinggi, dia nggak takut. Dia nggak takut apa cara pandang saya tentang Tuhan itu, dia nggak takut. Iya. Ketika kita katakan tadi, kita gambarannya Allah, kita bercermin, kita melihat seperti kita melihat bayangan kita. Ya. Kenapa rupanya? Ketika kita lihat misalnya berkerut semua, kenapa rupanya? Nggak ada masalah itu. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi ketika kita mulai menjalani gitu, ya, menjalani perjalanan kita ini gitu, ya, kita jalani gitu, lewat kan, lewat ini, lewat itu, gitu kan. Lalu saudara, diam-diam Tuhan itu mulai bicara sama kita. Gimana sekarang? Gimana? Apakah engkau mulai menemukan sesuatu yang berbeda? Mulaikah? Coba, apa perasaanmu? Apa perasaanmu hari-hari ini? Usiamu kan masih sangat muda loh. Walaupun engkau sudah mencapai 80, 90, kamu masih muda loh. Dibandingkan dengan aku. Aku mana ada batasan umur. Dan sekarang dari semua pengalamanmu ini, dengerin ya, aku mau bawa kamu semua masuk dalam kekekalan, gitu. Oh, makanya kan disuruh minyak, saudara. Iya, karena perjalanannya jauh, panjang jalannya. Oh, ada banyak sekali yang mau kita inikan, saudara. Orang-orang yang tidak mengerti kebenaran ini akan hidup dalam kesedihan, saudara. Iya. Nah, kalau mereka mengharapkan sorga, oh Tuhan datang, itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Iya. Mereka terus akan berinkarnasi lagi, berinkarnasi lagi, berinkarnasi lagi. Iya. Kalau mereka menolak Tuhan yang datang sekarang ini, bayangkanlah bagaimana orang Israel yang menolak Yesus. Iya, sampai hari ini. Mereka tetap bilang, Yesus atau Mesias belum datang. Sama, saudara. Yang mereka bilang terus apa itu aja. Kalau enggak mata satu lah, angka 66 lah, itu terus. Itu terus, lihatlah saudara. Iya. Menyedihkan sekali. Iya. Enggak mudeng-mudeng, saudara. Ya karena melihat saya mungkin, ya memang kamu siapa lah. Kalau dibilang ini, keberhasilan kamu apa? Apa yang mau kamu itu kan? Kamu gagal kok. Oh, kami juga melakukan mujizat, kami bisa ini. Iya, orang kan bilang. Sehingga mereka tidak percaya apa yang saya katakan. Saya pun ya sudah. Iya. Tapi saudara, itu akan sangat menyedihkan. Sementara ketika saudara mendengarkan persekutuan ini, cobalah lihat rohmu. Cobalah lihat sukacitamu. Coba lihat ketika saya mengatakan kepada saudara, kita sedang dibawa kepada kekekalan. Coba bayangkan bagaimana Nuh bisa melanjutkan hidupnya. Memang bisa. Wah, kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin Nuh bisa hidup. Gak mungkin.
Beda saudara Adam dengan Nuh. Adam itu belum ada manusia pada waktu itu. Belum ada. Nggak tahu-tahu dia. Jadi pada waktu itu kan masih dengan bodohnya. Aku lihat diriku. Dia ke itu. Dia ke air gitu. Dia lihat wajahnya. Ya kan? Dia lihat sekelilingnya. Nggak ada yang mirip sama aku. Ya kan? Setelah dikasih nama semua mereka punya pasangan-pasangan masing-masing. Sementara Nuh sudah ada manusia, sudah miliaran. Sudah ada kehidupan. Ya seperti yang kita lihat sekarang. Kan ketika Lamek ketika Nuh itu lahir, apa yang dia bilang? Ini adalah penghiburan bagi kita yang mengalami kesusahan hidup di dunia ini. Iya kan? Dia akan menjadi penghiburan. Bapak-bapak yang lain gak pernah ngomong itu. Cuman Lamek yang ngomong kayak gitu. Karena apa? Mungkin penderitaannya sudah sangat. Iya, lihat saudara penderitaan yang sekarang ini saudara. Kita aja masih bisa makan, puji Tuhan loh saudara. Iya. Ada begitu banyak penderitaan di luar sana. Jangan coba dipancing-pancing lagi. Itu orang-orang sudah ini saudara. Sudah siap meledak. Iya. Tapi kita di sini saudara. Kita benar-benar melihat bagaimana. Oke, jangan kamu lihat ke sana. Nih dengerin aku. Ya. Apa kamu gak tahu? Aku bisa menjadikan dari batu-batu pun untuk memuji aku. Bisa kan? Iya. Kamu telah belajar mendengarkan aku. Kamu telah belajar melihat bagaimana gaya bicaraku. Kamu telah belajar mulai berpikir, kamu sudah mulai merdeka. Iya. Kamu berani menerima aku seperti ini. Iya. Engkau tidak mengeluh lagi. Engkau belajar mengucap syukur. Engkau sudah lakukan itu. Engkau belajar bersuka cita. Engkau belajar percaya. Kalau memang berkatku tidak habis-habis untukmu. Tidak putus-putus untukmu. Ya. Seperti sungai yang tak pernah kering. Ya. Engkau tidak akan kehabisan bekalmu. Karena memang aku sedang membawa umat manusia kepada kekekalan. Ya. Itu Nuh dulu. Sekarang berbeda lagi. Lebih parah lagi kan. Kenapa dunia tidak dihukum? Kenapa? Karena dulu memang Tuhan sudah berjanji tentang pelangi. Jadi bukan berarti karena dunia sudah lebih baik makanya. Enggak. Lebih parah. Tetapi sebaliknya. Justru Tuhan benar-benar di puncak daripada sukacitanya. Ya. Karena penderitaan ini segera berakhir. Sudah cukup. Ya. Ini yang sedang Tuhan katakan kepada kita. Iya. Ini semua mengenai dia. Makanya ketika kita menunggu-nunggu dia, saudara. Ketika kita setiap kali kita bersekutu, seperti yang saya katakan kepada saudara. Ayo latih dirimu. Punya pengharapan yang baru. Ayo.
Ayo latih dirimu punya pengharapan yang baru. Latih dirimu kalau Tuhan akan berbicara kepadamu dengan cara yang baru. Jangan kagum sama orang lain. Jangan kagum sama ahli-ahli teologi yang bisa menjelaskan. Udah, nggak usah tiru itu. Nggak ada kehidupan di situ. Itu terlalu ketinggalan zaman kalau belajar tentang Tuhan kayak gitu. Terlalu jauh gitu. Nggak usah, nggak penting. Tuhan akan ngajari kamu langsung. Memang itu kebenaran. Tapi ingat ya, ada landasan-landasannya. Makanya ketika diceritakan tentang Alkitab ini, saudara, dia ceritakan dengan perspektif yang baru. Dengan gambaran yang baru. Bukan dengan gambaran yang lama. Bukan sekedar cerita, kita sudah tahu cerita ini. Sudah lama kita tahu. Tapi sekarang dia bisa menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Ya. Hanya Nuh yang bisa menghibur. Yang mengobati. Coba. Betapa rendah hatinya Tuhan. Iyalah. Bukankah harusnya kita yang ngomong? Nuh yang ngomong. Hanya Tuhan yang bisa mengobati kerinduanku. Penderitaanku. Dan itu memang diucapkan bapaknya. Iya kan? Dia berani mengucapkan. Padahal kan Nuh baru lahir. Mana kita tahu tentang itu? Apakah Tuhan memberitahukan kepada Lamek? Tak ada. Tapi karena kuatnya penderitaan itu, beratnya penderitaan itu, dia bernubuat. Iya. Sama, saudara. Dengan kata-kata yang kita ucapkan. Iya. Ketika engkau berani mengatakan, berani engkau menerima kebenaran ini, engkau sedang memasuki langit baru, bumi baru, kerajaan 1000 tahun. Engkau sedang melihat, kita sedang melihat Yerusalem baru turun dari sorga. Apa bedanya dengan Lamek tadi? Yang kita ucapkan itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab, sudah ribuan tahun. Akan ada lapar dan haus akan kebenaran, akan firman. Orang-orang akan mencari kebenaran. Ya. Gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Ya. Kita belajar dengan tekun. Kita nggak tahu dibawa Tuhan kemana kita. Kita nggak tahu. Tapi dengan iman, kita bersama-sama memandang Tuhan. Iya kan? Lihatlah. Apakah saya menghalang-halangi? Apakah saya mencoba mengajari saudara? Apakah saya akan masih menganggap diri saya itu, saya akan mengajar kalian lagi? Enggak lagi kan? Tapi engkau punya pengalaman sendiri. Ya, dan pengalamanmu itu, itulah yang kau persekutukan di antara kita. Ya kan? Ya. Dan boleh kita mendengarkan semua cerita saudara itu seperti Tuhan yang bercerita. Jadi bukan saya lagi kan? Makanya saudara, kenapa Yesus itu senang sekali saudara ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa Yesus senang sekali? Iya. Karena itu memang kehendaknya Bapa. Supaya semua orang mengenal rencananya Tuhan. Supaya orang bisa melihat Tuhan itu nyata. Iya, itulah kerinduannya Tuhan.
Jadi ketika dia menyuruh murid-muridnya mereka bisa melakukan mujizat itu, bergirang dia, saudara. Ya. Ketika kita melewati perjalanan kita dulu, Tuhan senang, saudara. Ya. Karena suatu saat itu akan menjadi landasan perjalanan kita berikutnya. Ya kan? Lihatlah. Kalau kita gak mengalami itu semua dulu, bagaimana kita terus bisa melanjutkan perjalanan kita ini? Dan sekarang Tuhan kasih kita satu challenge gitu. Ayo. Aku akan bawa kamu dan sedang bawa kamu berjalan dalam kekekalan. Aku akan berjalan bersama dengan kamu, mengelilingi alam semesta ini. Berani kamu? Berani? Kenapa gak berani, Tuhan? Kan Tuhan bersama dengan kami. Karena Engkau sudah menang, Tuhan. Ya? Bukankah kerinduanmu kami boleh mengenal segala perbuatanmu, Tuhan? Supaya kami memuji-muji hikmat-Mu, ketelatenanmu. Supaya kami memuji-muji ketekunan-Mu, Tuhan. Kesabaran-Mu, Tuhan. Tadi pagi kan ada yang bilang betapa sabarnya Tuhan itu. Iya. Memang iya. Itu kan respon kita kan. Itulah namanya pujian. Itulah pujian yang murni. Karena kita ngalami. Maksudnya kesabaran Tuhan itu kok unik sekali gitu loh. Kita sudah bodoh, gak tahu kita bodohnya kayak apa gitu. Tapi tahu gak? Dia gak menghina kita loh. Enggak. Macam mana Tuhan mau menghina kita? Orang kita gambarannya dia. Tentu saudara, kalau kita itu memberontak, tentu dia benci kita. Pemberontakan kita dia benci. Tapi setiap kali manusia itu kembali dia berteriak sama Tuhan, ada kesempatan bagi dia. Iya. Sampai batas waktu tertentu. Ingat ya, kata-kata Tuhan tidak kaku. Gak kaku kata-kata itu. Kata-kata Tuhan itu hidup. Gak kayak kita gitu. Kapanpun engkau gak boleh. Gitu kan. Mati gitu, kaku kan. Tuhan tidak. Iya. Dia itu hidup gitu. Jadi waktu dia bilang, ayo, mau? Hidup kita singkat aja udah mau mati. Maka kita pengen sehebat Ayub aja, dia pengen sudah lah, gak usah lah, pernah aku adalah. Kalau toh nanti aku juga akan menjadi menjadikan hati Tuhan. Ngapain aku ada Tuhan? Gak berani kan? Apalagi Tuhan sekarang bawa kita masuk dalam kekekalan. Ya? Apakah saudara akan masih mengucapkan seperti yang diucapkan Musa? Kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan. Janganlah. Lamek aja berani mengucapkan kata-kata baru. Ya kan? Anak ini akan menjadi penghiburan bagi kita. Iyalah. Berani mempercayai Tuhan. Berani mengatakan kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes gitu. Ya.
Lihat saudara, saudara mesti berani ya mempercayai. Kalau pengharapanmu itu membawa pengharapan baru bagi manusia ini. Gak peduli mau dunia itu berubah, biarin. Tapi ketekunanmu, iya kan kita tidak tahu kan. Kita belum tahu apa yang mau kita lakukan itu, kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kita tunggu Tuhan kan. Kalau kita sudah tahu kok jalan-jalannya dia. Saya sudah bilang jangan apa namanya, kalau dulu itu sudah nggak bisa ditahan saya. Iya. Nggak ada yang bisa halangi saya. Seandainya disuruh masuk di masjid, di sana duduk, wah nggak ada takutnya saya. Iya, kalau ingat waktu itu. Tapi Tuhan bilang, tarik diri. Oke. Mau kapan? Ayo Tuhan. Ya, kita terus berjalan bersama dengan dia. Apapun yang kita lihat. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Baik, coba kita lanjut. Oke, sekarang siapa lagi? Kita mau baca Kak Kesia ya. Mana nih? Sudah muncul kan di situ? Sudah kan? Dari sini ya Kak. Dari Tuhan. Sampai kembali nanti. Tuhan menciptakan umat manusia, terlepas dari apakah mereka telah rusak atau apakah mereka mengikutinya. Tuhan memperlakukan manusia sebagai orang-orang terkasih yang paling disayanginya, atau sebagai manusia katakan, sebagai orang-orang kesayangannya, dan bukan sebagai mainannya. Meskipun Tuhan berkata bahwa Ia adalah Sang Pencipta dan manusia adalah makhluk ciptaannya, yang mungkin terdengar seperti ada sedikit perbedaan dalam peringkat, kenyataannya adalah segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan bagi umat manusia jauh melebihi hubungan semacam ini. Sabar ya. Sampai sini dulu ya. Perhatikan ya. Perhatikan. Anggapan manusia ketika Tuhan menciptakan manusia. Anggapannya seperti seorang menciptakan robot. Iya. Tapi lihat, Tuhan itu ketika menciptakan ciptaannya, atau kalau kita kan ciptaan ini sudahlah, yang kita lihat itu yang tertinggi aja lah, kita gitu. Karena hanya tentang manusia lah dia mengatakan. Jadi ini kesempurnaan daripada ciptaan dia ya. Oke?
Menurut gambar dan rupa dia. Jadi walaupun dia rusak si ciptaan ini, oke, mau bagaimanapun dia, tetap dia pelihara gitu. Iya, ini kebenarannya, simpan gitu. Simpan kuat-kuat gitu. Simpan dalam-dalam gitu. Inilah Tuhan yang menyertai kita saat ini, yang tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi dari kita mendengarkan kata-kata ini, kita mesti sadar Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, nggak bisa diprediksi dia. Jadi jangan buat kesimpulan tentang Tuhan. Iya, jangan buat kesimpulan. Seperti saya katakan tadi, saudara. Coba sekarang ini kebenaran. Coba pandang dirimu seperti Tuhan memandang dirinya. Ya. Seperti itu Tuhan memandang kita. Betapa mulia. Ini gak terselami, saudara. Kalau dikatakan, jadi kalau sampai ke sekarang kita itu mendengarkan Tuhan telah datang kedua kali sebagai Tuhan yang berinkarnasi, itu dalam sekali, saudara, pengertiannya. Iya. Misalnya, saudara, bukan berarti kalau misalnya saya mengatakan itu lalu saya punya pengertian Tuhan berinkarnasi, Tuhan hidup dalam saya. Tidak ada sedikit pun unsur di situ yang membanggakan atau memuji-muji manusia, di situ tidak ada. Tuhan aja tidak suka dipuji-puji kok. Enggak. Spontan itu pujian kita kepada Tuhan. Karena kita merasakan Tuhan itu mengalir di dalam kita lah. Disitulah kita kagum sekali gitu. Iya. Dia terus melakukan bagian dia. Iya. Dialah yang terus berpikir. Iya. Dialah yang terus berpikir, kayak kalau dibilang menguras pikirannya kan, cuman kan Tuhan kan nggak perlu dia menguras pikiran gitu loh, nggak perlu gitu. Tapi sebagai untuk kita boleh memahaminya gitu, untuk kita boleh memahami Tuhan itu, dia buat kita punya pikiran kayak gitu. Tapi bukan main-main juga, benar. Dia sangat memikirkan kita. Iya. Jadi dia nggak mau kita itu sampai kita itu mikirin diri kita, sampai kita nggak punya sukacita lagi gitu. Iya. Ya kalau kita nggak bersukacita, ya macam mana hatinya Tuhan? Iya. Kita itu kayak kebun anggurnya Tuhan. Iya. Kita kayak tanaman anggurnya. Kita itu kepuasannya Tuhan. Ketika dia melihat dirinya kan. Dia melihat keindahannya. Jadi ketika saya bisa cerita, kan tentu kan karena Tuhan kan itu kan karena firman Tuhan yang bilang dia sudah datang. Mana pernah saudara mendengarkan selama ini sampai terus bebas ngomong gitu. Kalau bukan karena Tuhan sudah datang, mana bebas kita saudara bisa bercerita, mana terbuka pikiran kita. Kan karena kita terima dia.
Apalagi ketika dia bilang, sekarang kan Tuhan singkapkan bagi kita tentang kekekalan misalnya. Sedangkan hidup kita yang singkat aja kita rasanya sudah berat hidup ini, apalagi kekekalan. Orang kan cuman begini, begitu sudah tua dia sudah datang penyakit ini segala macam. Yang dipikirkan dia sorga. Cuman berani nggak dia memikirkan sorga itu kayak apa? Berani nggak? Ya nggak berani lah, walau alam aja lah. Mereka itu sorga lah, udahlah. Mereka pikir udah sorga lah, selesailah semua penderitaan. Itu aja yang dipikirkannya. Berani nggak mendengarkan detak jantung Tuhan? Berani nggak mulai mengetahui apa sih? Apa sih yang sedang disiapkan Tuhan ini? Keselamatan itu seperti apa sih? Dunia yang akan datang ini kayak apa sih? Langit baru, bumi baru itu kayak apa sih? Berani nggak mendengarkan itu? Berani nggak? Atau cuman terus aja belajar di Alkitab. Ya saya bilang kayak gini, ini bilang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh. Tapi sekarang lihat saudara. Betapa indahnya saudara kita menerima Tuhan itu. Iya kan? Kita menerima dia bercerita. Kan dia sendiri yang mengatakan di sini, saudara. Coba ketika kita bayangkan itu Nuh itu. Saudara dengar aja misalnya kalau saudara lihat teman saudara yang dulu sudah ini tiba-tiba nggak ada lagi. Beruntun misalnya di di media sosial saudara. Tiba-tiba berita kematian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu aja saudara sudah kaget. Gimana kalau hilang semua? Berani gak berpikir kayak gitu? Berani gak mulai hidup? Tiba-tiba rumah gak ada penghuninya lagi. Oh saudara mungkin punya rumah banyak gitu. Tapi gak ada orang di situ. Macam mana lah? Apakah itu namanya bahagia kalau nggak ada orang lagi? Tinggal saudara sendiri. Gimana memulai perjalanan hidup kayak gitu? Iya, puji Tuhan saudara. Kita di sini saudara, dikumpulkan sama Tuhan. Kita tekun, kita setia, nggak tahu kok awalnya kita bagaimana. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Pak Yabes kemarin senang sekali dia. Si Yabes WL borunya main musik gitu kan. Cocok lah harusnya mereka nyanyi. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami
Kaulah segalanya. Di mana-mana saudara orang, keluarga-keluarga akan berjanji setia kepada Tuhan. Iya. Betapa indahnya saudara. Hidupnya Tuhan limpahkan bagi kita semua di sini. Ya. Anak-anak kita, dari mereka mendengarkan ini. Ketika saya sering cerita tentang bapak saya gitu. Apa sih yang sudah bapak saya berikan kepada saya. Tapi saya sangat bangga sekali. Iya. Sangat membekas dan itu saya cerita. Bagaimana anak-anak kita saudara. Ketika mereka melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan. Oh, itulah langit baru, bumi baru, saudara. Ya, selalu baru loh. Bukan langit baru, bumi baru. Ya kayak gitu aja. Enggak, selalu baru. Gimana? Meningkat terus hidup itu, berlimpah-limpah. Ya, itu yang sedang kita lihat. Lihatlah. Apakah dia biarkan kita menderita terus? Enggak lah. Enggak. Ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ya, lihatlah betapa pengharapan kita bertambah-tambah terus. Lihatlah sukacita kita berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Sehingga saudara, kita itu akan memberikan pengharapan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang susah. Kalau Tuhan berkenan, ya, kita bawa berita kabar baik ini. Kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Bukan lagi apa yang di sana itu, bukan. Tapi Tuhan itu memang nyata di antara kita. Hidup. Dialah yang melakukan segala pekerjaannya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan ini. Engkau telah memimpin dan mengajari kami. Kami bersyukur Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Sekarang kami mau beristirahat dalam hadirat-Mu. Supaya kami boleh bangun besok dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Ayo Kak Kesya foto lagi.